Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Pembahasan kita masih di seputar isu receh, isu ijazah Pak Jokowi. Yang mana Roy Suryo CS setiap tampil di televisi, di podcast, dimanapun mereka tampil itu selalu ngotot metode mereka lah yang paling benar, penelitian mereka lah yang paling benar, software mereka lah yang paling betul. Sampai-sampai institusi resmi Polri yang membuktikan ijazah Pak Jokowi asli, mereka pun tidak percaya. Kapan gerombolan Roy Suryo CS ini ditangkap supaya nggak terus-terusan bikin gaduh, supaya nggak terus-terusan menyesatkan rakyat Indonesia dengan narasi-narasi sesat mereka. Ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan Mbah Tejo mematahkan logika metode sesat dari Roy Suryo CS yang terus-terusan mempersoalkan ijazah Pak Joko Widodo. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Kalau ini diteruskan, oke, Mas Risbon. Tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Sylvester, Mas Firman. Tiba-tiba orang, oh ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai. Bagi pemimpin enggak. Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto. Tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan. Pak Harto di awal-awal gimana secara rapat. Mereka cerita Pak Emil Salim, Pak Harto itu nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa. Setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu, menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter, ngomong apa? Hei Ferry, dokter. Terus aku malam-malam dengan intuisi, aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin, itu naga bonar. Aku takutnya begitu, Bang Rismon. Makanya saya dari kemarin tuh nanya Mas Roy, ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengar-nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Ada, nanti saya jawab. Kapan? Dari kemarin saya tanya, Nanti belum saya belum jawab. bisa dijawab. Nggak bisa, gini loh, Anda kalau mau menuduh Jangan orang, framing. Anda ya, nggak ngerti teknis kok framing. loh, dengar dulu ya, dengar ya. Anda itu kalau menuduh orang ya, kayak saya mengatakan, sorry ya, Mas Roy ijazah palsu, itu harus ada putusan pengadilan. Atau saya ngomong si A, lu koruptor. Itu harus ada putusan pengadilan dulu, kita nggak salah. Tapi kalau kita mengamatkan orang itu koruptor, ya kan, orang itu hukum akan menjerat kita kembali. Saya katakan di pengadilan. Jadi nggak cuma dia aja yang bisa bilang kalau nanti dibuktikan benar. Saya katakan di pengadilan. Jadi ya, Bapak Ibu semua ya, Pak Jokowi itu lahir tahun 61. Dukmatmo ini lahir tahun 77. Juli 77. Ya, oke ya. Makanya Anda masih meyakini bahwa hari ini foto yang kacamata itu adalah foto Dumatno? Iya, dan ini bukan tahun 85 dibuat. Bukan, saya tanya Itu dulu. produk saya, makanya Oke. saya harus jawab ya. Hmm. Pencocokan citra, 2 buah citra itu bukan meyakini, Pak. Bang, Ilmiah ya, itu pencocokan dan hasilnya kan persentase. Artinya apa? Secara matematik menggunakan FaceNet dan lainnya, setelah dilakukan pre-processing dengan sejumlah teknik image processing, maka didapatkan si ini persentasenya dengan si ini sekian persen, si ini dengan si itu sekian persen. Ya jangan salahkan kalau itu memang hasilnya lebih cocok. Ya, Kan kedua berarti- gambar ini mencocokkan 2 gambar berdasarkan sejumlah metode yang dikenal dalam neural networks, dalam deep Oke, learning. jadi gini, berarti Bang Rismon mengatakan bahwa foto yang sebelah kiri ya itu adalah fotonya yang orang di tengah itu, Dumatno. Ya, Gini loh, itu kan match, artinya persentasenya berapa kok kabur? 91,53%. Udah saya tanya itu oke, itu metodologi abang dalam riset, saya nggak usah pertanyakan. Yang saya tanyakan, abang tak ngerti nggak yang saya tanyakan? Bukan saya nanya riset abang. Bukan saya gini loh, Bang. Lain yang ditanya, lain yang dijawab.
sudah kabur otak gerombolan ini. Ilmu ini ngerti Saya belajar. Saya nggak perlu itu. Membumikan Kalau loh. nggak ngerti nggak usah ngomong. Enggak. Bukan saya. Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Orang Ya ngerti ampun, kok. saya akan menanyakan secara hukum. Saya Ini bukan menanyakan. ilmu hukum, ini ilmu teknik, ilmu fisik. Oke, saya menanyakan. Ini kan nanti untuk proses hukumnya. Apakah benar foto yang sebelah kiri itu adalah fotonya Dumatno? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Gak penting buat saya. Roy Suryo ngotot, Roy Suryo emosi. Udah pening Roy Suryo. Saya tanya itu. Gimana sih? Anda jangan menggiring ke hal yang demikian, Mas Roy ya. Saya kan hanya Anak kecil aja pertanyaan bisa saya, pertanyaan saya belum dijawab. Anda udah nyerocos saja ribet Bukan, sekali Nur. ini kan pertanyaan. Lu diam kenapa sih? Enggak, ya udah. Capek kayak perempuan aja lu. Cerewet banget. Aku nanya ke Rismon, kau yang jawab. Heran banget. Saya Iya, tanya saya ke tapi Rismon. nggak diberikan Rismon, kesempatan menjawab. kau dengar dulu, ya kan saya tanya, ya Iya. kan. Kalau kau nggak jawab, ya udah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk coba tangannya, ya. Oke, bos. Ya, oke, bos. Saya tanya, foto yang kacamata sebelah kiri itu, ya kan, apakah fotonya Dumatno? Iya bisa dilihat sendiri kan. Itu kan diklaim foto Dumatno. Sama? Ya. Yang diklaim siapa? Ini yang foto yang diklaim oleh kader PSI. Lalu kita jawab. Dengan apa? Bukan begini Pak. Kan ada kader PSI. Ini asli. Tidak. Tapi kita jawab dengan metode. Metodenya ya ini salah satunya Fastnet 512. Ada Fastnet 24 dan lainnya. Ya ini hasilnya. Pencocokan dua gambar tal. Berdasarkan fitur-fitur deskriptor di titik-titik kunci. Di sekitar mulut, mata. Terus dagu dan lainnya. Terus apa yang Ya, salah? oke Bang Rismon, ya kan. Tadi kan skornya sampai 91,5%, ya kan. Pakai face recognition kayak apa kayak, ya kan. Itu terserah abang. Aku menghargai lah pokoknya ya. Walaupun saya bilang saya merasa, yang saya Ya, tanyakan. abang juga statementnya 0 sama. Enggak, yang saya tanyakan itu kan, foto ini identiknya, gitu aja. Oh, bukan identik, ini kecocokan dalam Ya cocok nggak, persentase. gitu aja. Dalam persentase matematik Pak. Oke, ya udah. Kalau itu jawaban abang ya sudah, itu aja. Kalau dihukum nggak ada persentase ya. Ya, cukup. harus fix bang. Cara di Ciseeng, gue udah kasih. Nama negaranya negara Panci. Tanahnya udah gue kasih, gue wakafin 1 hektar buat dia. Bikinlah negara Panci, kan gue bilang presidennya si Rismon, wakilnya Roy Panci, menterinya itu Tifa, menteri hukumnya si Ahmad Kodjinuddin, Menko Polhukamnya si Rafli Harun, gitu loh. Bila perlu Abraham Samad ketua KPK lagi di situ di negeri Panci. Oke. Gitu. Dan ini juga ada panel yang sekarang lagi trending soal juga apapun yang terjadi Racura CS masuk di Insya Allah masuk. Ya, halo. Halo Bapak, saya mau ambil ijazah. Oh, belum terbit. Kira-kira kapan terbitnya Bapak? Oh, tunggu dulu. Untuk ini kali, untuk tahun ini dan seterusnya itu Roy Suryo yang tanda tangan. Kenapa harus dia? Ya, kalau bukan dia yang tanda tangan berarti itu ijazah palsu. Oh, baik Bapak. Baik. Sudah ambil ijazahnya? Sudah Om. Yang tanda tangan siapa? Rektor Roy Suryo Om. Oh, baik. Sudah diuji di lab forensik sama Bang Rismon Sianipar? Jelas sudah Om. Oh, ya. Sudah dibawa ke rumah sakit? Memangnya harus? Wah, harus dibawa ke rumah sakit. Biar diperiksa sama dokter Tifa. Diperiksa apanya? Ya, diperiksa kesehatan kertasnya, kesehatan tintanya, kesehatan stempelnya juga diperiksa. Begitu ya Om? Iya, supaya ijazahmu itu kuat. Asli dan kuat. Kuat kalau kamu mau pakai maju untuk Presiden RI di tahun 2029. Oh, Ya? baik. Ya, harus dibawa ke dokter Tifa untuk diperiksa kesehatannya. Baik Om ya, makasih. Baik. Mana ijazah kamu? Ini Om ijazahnya. Sudah diuji di lab forensik belum sama Rismon Sianipar? Belum Om. Waduh, kenapa belum? Belum ada waktu Om. Memangnya harus? Ini bisa nanti dikatakan palsu. Loh kok palsu? Lah, Bapak Jokowi punya saja yang rektor bilang asli, dia bilang palsu. Waduh. Harus kasih ke dia ya untuk uji lab forensik. Oh ya baik Om. Ya baik. Ya.
meyakinkan bahwa itu ijazahnya keaslian aja bagi? Nggak bisa, Bos. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, pasal 35 huruf C. Tuh, gue jelasin lagi. Ya, sudah menjelaskan ketika permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kepentingan umum, maka jaksa wajib mengenyampingkan perkara tersebut. Diwajibkan loh. Jaksa saja suruh diwajib menyampingkan, apalagi polisi. Bisa, nggak bisa, harus dikesampingkan bagaimana caranya. Walaupun menghalalkan segala cara sekalipun. Artinya udah nggak bisa diungkit-ungkit tuh masalah ijazah palsu Pak Jokowi katanya. Gitu loh. Itu bukan palsu, karena yang membuat ijazahnya saja UGM udah mengakui bahwa artinya pembuktiannya itu ada di kampus, gitu loh. Yang menanggung pembuktiannya itu adalah kampus, bukan Pak Jokowi. Kampus itu udah mengatakan ijazah palsunya Pak Jokowi itu asli. Ya dikejar, jangan Jokowi lagi. Kampusnya dikejar UGM, tempat kau kuliah tuh, hei. Rismon, Roy Panci. Tempat kau kuliah itu kau kejar, jangan Jokowi. Cakep Mang Firdaus kali ini. Kalian nih rombongan panci ini nggak pernah habis-habis pancinya. Ya. Jadi beban pembuktiannya itu ada di UGM. Karena UGM itu menyatakan bahwa si Pak Jokowi ini ada temannya. Satu kampus, ada skripsinya, ada ininya. Udah itu selesai kok. Itu kan juga banyak berpandangan Bang. Apalagi dia menganalisa, meriset itu juga bukan asli loh. Kata siapa? Enggak, pertanyaan. Kata siapa? Dia meriset ijazah. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barza. Pertanyaan juga. Kan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Kalau dia nggak puas, cobalah Rismon, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik, ya. Nah, Kapoldanya siapa? Kapolri siapa? Lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismon jadi presidennya, kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri. Nah, nanti figurnya Jokowi cari, jadilah warga kau di situ, di negara Panci itu. Buatlah negara itu negara Panci namanya. Rismon, ya, kau presidennya, wakilnya Roy Suryo. Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mak-mak yang ompong-ompong itu yang jadi warganya, warga negara Panci. Jadikanlah dia mereka tuh warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri. Anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh menteri hukum dan HAM-nya itu si Rafli Harun dengan Roy Kojinuddin Ahmad Kojinuddin. Jadikan itu menteri hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Biar kalian puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu. Bikinlah undang-undang sendiri bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah di Cicengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Ya, pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Rismon jadi presidennya, Roy Suryo jadi wakil presidennya, Dr. Tifa jadi menterinya, Ahmad Kojinuddin jadi menteri hukum dan HAM, Rafli Harun jadi menteri Menko Polhukam, ya. Lalu ada emak-emak yang ompong-ompong itu yang giginya patah-patah semua itu suruh jadi warga negaranya itu. Gitu loh. Biar negara itu negara Panci akur tuh di Ciseng. Saya kasih tanah 1 hektar gratis. Yang penting jangan ganggu Indonesia. Ini gue jadi pertanyaan juga, Roy Suryo itu tidak percaya rekor. Kalau nggak percaya bikin negara sendiri, kan tanahnya udah gue kasih. Ya, bikin negara sendiri namanya negara Panci. Presidennya Rismon Stianipar. Wakilnya si Roy Panci. Gitu loh. Ya sudah. Bikin negara sendiri. Gitu loh. Tetapi habis main negara-negaraan, siap-siap aja ditangkep. Dibilang makar. Segala sesuatu mereka lah yang paling betul. Ya. Metode mereka yang paling betul. Penelitian mereka yang paling betul. Software mereka yang paling betul. Ya udah, cocok seperti yang dikatakan Firdaus ini. Bikin negara sendiri aja, pakai aturan sendiri, undang-undang sendiri. Mereka udah nggak percaya lagi sama institusi resmi di Indonesia ini.
selalu bikin gaduh juga, ya kan? Nah, kapan polisi ini nangkep Roy Suryo CS ini? Terus-terusan bikin gaduh, terus-terusan memecah belah anak bangsa dengan narasi-narasi jahat mereka ini. Nah, sebelum saya jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.